Mengenai preman tadi kan bukan hanya soal preman yang jaga-jaga tanah orang, jaga ya, bukan hanya preman kampung, bukan preman kampung, tapi narkoba dan sebagainya, ya, narkoba dan lain. Jadi memang itu yang menyelesaikan. Kita ambil contoh kita supaya lebih fokus, kita yang akhir ini jadi ramai kan soal Hercules. Ya, ini kan hanya sebagian dari bentuk premanisme, dia hanya keamanan aja. Ini sebetulnya relatif lebih mudah dibandingkan dengan premanisme yang broad spectrum tadi itu. Jadi perdagangan orang, judi, pencucian uang, kemudian narkotik dan sebagainya. Itu yang berat. Nah, kalau cuma soal Hercules, saya rasa kita juga mesti berpikir dingin. Walaupun hatinya mungkin panas, kecewa, dia dan para prajurit kita adalah korban dari konspirasi global. Yang nyuruh kita ke tim-tim dulu siapa? Amerika. Apa? Ya, karena dianggapnya itu PKI, komunis kan? komunis. Itu, bukan PKI, komunis. Dia mau balas kekalahan. Komunis. Dia mau balas kekalahannya di Vietnam. Di Vietnam, Jadi tahun 74 dia kalah. 75 kami ini termasuk saya bulan Februari masuk di sana. Operasi Seroja. Dia yang suruh, dia kasih mobil juga, mobil utility banyak sekali. Kita kan nggak punya mobil, turun ke sana mobilnya dari sana, dari Vietnam diambil ke situ. Oh begitu. Dan saya yakin juga bos-bos saya dulu, nah, saya kan masih kapten dulu kan, pasti juga ada disuruh sampai begitu hebat gitu. Dan dulu sebelum kita nyerbu itu banyak yel-yel dan slogan FIFA Amerika, FIFA United States itu di sana di perbatasan di sana. Jadi kita mendukung Amerika untuk menyerbu sana. Selagi Portugal waktu itu dikuasai perwira-perwira revolusioner yang kiri. Itu jajahan Portugal itu. Jajahan Portugal. Jadi memang waktunya sangat tepat sehingga kita tidak terlalu sulit untuk menguasai. Tapi tahun 98 kita diusir. Diseret semua ke pengadilan HAM apa segala macam. Dianggap pelanggaran HAM. Macam-macam kita ya. Artinya dia yang mulai, dia yang mengakhiri. Dan kita dijadikan keset begitu ya. Jadi kambing conge kita. Ya ini Prof. Saya lihat kita harus juga punya pemikiran ke situ. Bahwa Hercules CS ini adalah korban dari transisi itu. Ini. Termasuk perwira-perwira yang dulu, para veteran, para termasuk Pak Prabowo juga. Termasuk. Ini semuanya kan korban konspirasi internasional. Kita jangan lupa itu. Nah, kenapa kalau sekarang dinilai meresahkan dan lain kayak begini, berarti kan masalah pembinaan. Sebetulnya kan bekas teroris, lalu ini bukan bekas teroris, ini bekas pahlawan. Nah, yang sebenarnya harus kita bina secara sistemik. Tidak diberikan tempat, tidak punya pekerjaan, harus mencari makan sendiri. Padahal Prof dulu dia waktu di Timur dulu, sebelum Timor Leste, dia itu kita percaya pegang kunci gudang senjata dan peluru. Seperti itu. Dia yang pegang kunci. Jadi kita saking percayanya. Jadi orang yang begitu percaya sekarang berbuat apapun, misalnya kesalahan, jangan dibunuh dong. Jangan dibunuh. Walaupun pembunuhan itu perdata, dia semakin diam. Lalu nasionalisme dia langsung padam. Itu aja, bukan saya mau bela. Tidak, saya tetap anti premanisme, tapi kita kan punya hati nurani. Kalau cuma Hercules soal kecil, kita kan mikir perang dong, perang global. Kalau soal ini kan kecil. Jadi siapa yang harus membina ini? Mendagri atau siapa? Menurut kita masyarakat pertama harus bisa menerima dulu cerita ini. Kemudian harus bersama-sama kita mengatasi premanisme seperti ini secara sistemik. Kasarnya kalau kita ngomong dalam satu teknik militer
ini agen perubahan premanisme ini adalah dia sendiri. Jadi seperti kalau mau merubah grip, ini mau merubah dari brengsek menjadi sesuai keinginan kita, suruh si Hercules berjalan sendiri, betul kan? Ini yang saya sebut penggalangan dan operasi 4 sama. Jadi harus sama-sama hidup, sama-sama bekerja dengan Hercules. Harus sama-sama semuanya. Sama-sama hidup, sama-sama bekerja, sama-sama berunding, sama-sama berjuang untuk menghapuskan premanisme. Jadi bukan diamputasi. Bukan, suruh dia ngabisin sendiri. Seperti cerita preman berjubah, Jafar Umar Talib. Ya, pada waktu dulu itu, waktu konflik di berbagai daerah itu dulu. Ya. Seperti itu, Prof. Kita juga suruh dia sendiri yang berhentikan. Ya memang kita harus 4 sama itu. Itu caranya, Prof. Jadi premanisme ini harus strategik dan sistemik caranya. Kalau tidak, patah tumbuh hilang berganti. Karena dia juga korban ekonomi. Bukan hanya korban konspirasi itu. Ekonomi setelah dia ada di Indonesia menjadi bangsa Indonesia, dia nggak kebagian kue apa-apa. Dia kan buntung, Bro. Kaki buntung, tangan buntung, Hercules itu. Mata sebelah. Ini karena membela Republik Indonesia. Saya bukan sekali lagi membenarkan dia, tidak. Tapi saya cuma meminta kita bangsa Indonesia ini yang terkenal, berakhlak baik. Lihatlah orang berkorban untuk Republik Indonesia sampai tangannya satu, kakinya satu, matanya satu. Sekarang dia jadi korban ekonomi. Bukan hanya termarginalisasi, dia nggak bisa makan. Yang bisa ya cuman mereman kan begitu. Itu berarti siapa yang salah? Nah, kita harus letakkan ini pada proporsi etis. Dan kalau teroris kita perlakukan pembinaan dengan istilah deradikalisasi. Sekarang kita kan harus juga punya konsep depremanisasi. Depremanisasi kan harus jelas. Jadi kita sudah mendengarkan itu, Pak Hendro. Jadi jangan membesarkan yang kecil, tetapi mari kita perhatikan yang besar ini, begitu ya. Jangan dikecil-kecilkan. Jangan dikecil-kecilkan. Padahal kita sedang berperang ini menghadapi situasi perang dunia ini yang luar biasa kita hadapi. Begitu.